Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arin Al-Haq dengan NPM 24782052. Di sini saya akan melanjutkan video hands-on topologi yang berada di 7.4.1 ya, pakai tracer implement di HCP versi 4. Oke. Di sini langsung saja kita pada tujuannya. Nah, di sini ada 3 tujuan. Ya, yang pertama ini ada mengkonfigurasi router sebagai server di HCP. Yang kedua ada mengkonfigurasi di HCP relay. Yang ketiga ada mengkonfigurasi router sebagai klien di HCP. Oke. Yang bagaimana yang dilatar belakangi. Nah, di sini sebagai teknis jaringan di perusahaan Anda ditugaskan untuk mengkonfigurasi router Cisco sebagai server di HCP untuk menyediakan alokasi alamat dinamis kepada klien di jaringan. Anda juga diharuskan untuk mengkonfigurasi router tetapi sebagai klien di HCP sehingga menerima alamat IP dari jaringan ISP karena server terputus. Nah, di sini saya perlu mengkonfigurasikan dua router LAN untuk meneruskan lalu lintas di HCP antar LAN dan router yang berfungsi sebagai server di HCP. Oke, langsung saja kita masuk ke caranya. Nah, yang pertama kita masuk ke part 1. Nah, di part 1 ini adalah konfigurasi router as DHCP server. Nah, step pertamanya adalah mengkonfigurasikan router kedua, encode the first 10 address from R1 dan R3 LANs. Nah, di sini kita masuk saja ke router 2. Di sini ya, teman-teman. Nah, terus kita ke CLI, kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masuk ke IP DHCP include address. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.1.0 ya, yang bertujuan di 192.168 K10.10 ini yang di server ya. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, di sini selanjutnya kita masuk lagi di slash-nya 30 ya, slash 30 kan ya, 30 network 30 dan di sininya 30 juga ya. Oke, enter. Oke, selesai ya. Nah, lanjut ke part kedua. Bentar, teman-teman. Nah, di part kedua ini ada step 2, create a DHCP pool on router 2 for the R1 LAN. Nah, di sini kita menambahkan DHCP pool dengan nama R1 min LAN. Nah, di dname. Nah, langsung saja kita konfigurasikan DHCP pool include the network address, the default gateway, and the IP address of the DNS server. Kita tetap di router 2 ya, teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke IP DHCP pool. Nah, di sini kita kasih nama yaitu kan di R1 min LAN ya, teman-teman. Nah, gini ya. Nah, kita sudah masuk. Nah, kita kasih networknya. Nah, di sini networknya yaitu di 192.168.10.0 ya. Terus jangan lupa subnetnya .0. Oke. Terus kita ke default routernya di 192.168 di 10.1 ya. Lanjutnya kita masuk ke DNS servernya. DNS server yaitu di 192.168.20.254. Oke. Nah, langsung masuk ke step ketiga ya. Nah, di step ketiga ini yaitu step ketiga ya, di create DHCP pool and R2 for the R3. Dan di sini kita mendapatkan DHCP R3 yaitu dengan nama R3 LAN
sensitif. Nah, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Tetap di sini ya teman-teman. Kita bukan exit. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP DHCP full, terus dikasih nama R3 min LAN. Oke, selanjutnya ke networknya yaitu di 192.168 di 30.0 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita ke DNS server, default dulu ya, di default. Nah, di sini kita ke 192.168.30.1. Lanjutnya ke DNS server. DNS server ini di 192.168.20.254 ya, 254. Oke, saya. Selanjutnya kita masuk ke part 2. Di sini ada di part kedua yaitu di konfigurasi R1 dan R3 di DHCP relay gate. Nah, di sini kita masuk ke router pertama ya, ataupun router 1. Kasih hilang ke router 1. Teman-teman, sorry. Oke, CLI kita ke N. Nah, kita langsung masuk ke konfigurasi terminal, conf d, terus masuk ke interface gigabit 0/0 ya. Terus kita kasih IP helpernya helper min address. Oh, sorry, salah. Di helper address ya, teman-teman. Dan di sini kita kasih networknya yaitu 110.1.1.2 ya. Enter. Terus kita masuk ke router ketiga. Nah, kita silang ke router ketiga. CLI nconf interface G0/0. Oke. Selanjutnya kita masuk ke IP helpernya, address. Nah, di sini kita di 10.10.2 ya, 2.2.2. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya di step kedua ini set PC1 and PC2 to request IP address information for DHCP. Di part ketiga, di sini mengkonfigurasikan pada router 2 DHCP client. Kita masuk langsung saja di sini ya, konfigurasi di gigabit ethernet 0/1 interface and router 2 to request IP address from DHCP. Oke, kita masuk ke R2. Nah, oke, exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita ke interface gigabit 0/1 ya. Terus ke IP addressnya, kita kasih IP addressnya di DHCP. Oke, terus kita no shutdown, kita aktifkan. Oke, sini sudah 91 ya teman-teman. Kita akan cek terlebih dahulu, ini harusnya sudah selesai, apakah ada yang belum terkonfigurasi. Oke, di network di PC1 ya, di DHCP client enable. Oke, sebentar teman-teman. PC1 fast ethernet. Router 1 dan di router 2 kita close dulu. PC1 desktop IP. Nah, kita ke DHCP. Oke ya.
benar. Selanjutnya ke PC 2, kita ke desktop IP, terus kita DHCP juga. Oke, kita nunggu. Oke, sudah keluar ya. Nah, yang terakhir ini di mana ini kok silang? Di router 2 ya, di DNS server IP. Berarti kita masuk ke router 2 yang di pols. Oke, di router kedua. Sebentar teman-teman. Di default gateway DNS server. Port R1. Oke, kita masuk ke sini ya, teman-teman. Oke. Kita ke exit terlebih dahulu, kita keluar. Nah, selanjutnya kita ke IP DHCP pool R1 min LAN. Ini ya, masuk. Selanjutnya kita kasih networknya. Tadi kan network sudah selesai, berarti tinggal yang di mana tadi teman-teman? Di DNS ya, sorry, DNS sudah ya, berarti di DNS. DNS server. Di DNS servernya ini 192.168 titik 254 ya, 254. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Untuk 100% komplit, untuknya sudah tersambung semua. Oke, baik, cukup untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.